Welcome back to Cutting Moments. Kita hari ini mau bahas basic essentials yang harus dibawa kalau kita foto ke klien atau foto di studio. Ini yang perlu banget dibeli. Nomor 1, posing pillow. Posing pillow ini very important. Dan sekarang kan banyak banget ya. Dulu waktu zaman kita mulai tuh nggak banyak. Sekarang tuh banyak banget. Nah, posing pillow yang aku pakai nih dari yang waktu itu belinya dari Click Baby Foto. Ini ada 12 or 13 pieces in total. Dan ini tuh ini aku pakai udah lama banget, udah sampai dari yang kencang udah nggak kencang, kayaknya mesti diisi lagi ini. It's very useful karena yang aku suka dari dia adalah dia punya yang segini. This is very helpful. Penting banget nih untuk kalau misalkan cuman ganjel-ganjel kepala dikit, ganjel-ganjel tangan dikit nih. Yang penting nih, very penting banget nih yang sekecil ini nih, sejari dan tipis banget. Ini penting banget. Aku punya ini tuh untuk kepala. Ini aku beli ini bukan punya bukan punya Click tapi punya Baby Props. Ini tuh untuk kepala, donut size ini is very useful. Soalnya kalau ditaruh di kepala bayi dia nggak kelihatan. Sangat jarang kelihatan lah. Dia cukup untuk menutup semuanya. Jadi kalau untuk pose yang terlentang pakai ini. Di Baby Click ada juga, cuman agak besar. Jadi aku biasa pakai yang ini. Terus ada yang gede juga. Ini sebetulnya untuk bucket pose, untuk di bucketnya. Tapi yang punya Baby Props ini lebih enak karena ini ada wire-nya. Jadi untuk ditaruh di itu bisa ditekuk cantik begitu. Oke, posing pillow number 1, choose your posing pillow. Pilih posing pillow yang enak, yang disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi ini penting banget karena di setiap posing baby mau pakai beanbag, mau pakai hard props, dia pasti harus ada posing pillow number 1. Kedua, kita punya si baby shoosher. Baby shoosher ini udah banyak sih yang pakai. Ya basically dia nggak shush, jadi kita nggak capek gitu. Normally bayi 2 minggu nih masih ngaruh banget sih. Biasanya setelah 2 minggu mau sebulan udah nggak ngaruh, udah nggak gitu fungsional. Tapi ada baby yang sangat ngaruh banget lah sama ini, bisa langsung tidur gitu. Walaupun ada beberapa bayi yang nggak ngaruh, ya lumayan lah, 70% biasanya ngaruh dengan baby shoosher ini. Dan biasanya mama papanya juga tidur pakai ini. Jadi kita nyalain yang tidur orang tuanya, which is okay, they're very tired kan. Oke, itu satu. Kedua, udah gitu pastinya wraps, karena kita harus bungkus babynya kan. Jadi kita harus punya wraps. Wrapsnya 2 macam, seperti video sebelumnya. Kita harus punya yang basic wrap dalam, inner wrap yang very stretchy itu, dan kita harus punya yang fancy wrapnya yang di depan yang kelihatan. Jadi these two is very important. Beli yang very kualitasnya bagus supaya tahan lama. Karena kan dia dicuci terus ya, kalau nggak tahan lama dia nggak, stretchnya kurang lama-lama. Terus kita punya backdrops. Backdrops ini kain. Sebetulnya kita ke cutting punya kain dan punya paper, print out paper. Dua-duanya kita print sendiri. Yang ini kita juga nge-print. Bahannya kalau mau tau biasa basic bahan scuba. Karena dia nggak gitu leceknya masih bisa di touch up di Photoshop, dan kalau ditarik dia nggak wrinkles. Ini kita nge-print sendiri, dan selalu kita bawa backdropsnya ini kalau nggak print. Ukurannya ini 100x150 untuk newborn baby ya. Kalau ntar yang untuk sitter, untuk cake space biasanya lebih besar ukurannya. Terus tentunya kita punya props, hard props. Cutting Moments tuh lebih banyak main di hard props dibanding beanbag. Walaupun kita per request, kalau ada yang mintanya beanbag kita ada, tapi karena waktu itu kita mulainya dari pandemi, pakai props gini it's simpler, easier, bawa ke rumah klien juga lebih gampang karena kita 70% ke rumah klien, dan kalau rumah kliennya minimalis kita agak susah bawa beanbag, jadi kita bawa props, hard props. Ini hard props yang awal-awal saya punya, dan this is very useful karena mau pose
terlentang bisa, pose bucket juga bisa, segala macam bisa. Ini it's very useful, buy this. Kalau awal-awal buy this is very good. Terus yang pasti kita harus punya wools. Sebetulnya sih bisa wools, kalau mau ngirit beli shawl dewasa, bisa buat nutup juga. Kan biasanya nih ya, kita pakai biasanya yang besar dulu nih, biar ngeganjulnya enak. Bisanya 2. Sama ini, ganjelan bantal tergantung besarnya bayi ya. Ini bisa taruh di atas sini. Nah, terus bayinya taruh di atasnya. Kalau mau murah, wools. Ini shawl dewasa ya, by the way. Shawl dewasa, coba apa? Nah, ini shawl dewasa, bisa dipakai. Cuman beli yang teksturnya bagus, wools, dan ya gitulah. Yang penting teksturnya bagus. Kalau ini kemahalan, pakai ini bisa juga. Tinggal dilempar ke sini. Namanya lempar cantik. Dilempar langsung cakep. Gitu kan ya. Ini kan. Udah, tinggal taruh bayinya. Kita ambil dulu si bayi ini. Aduh, susah ya. Tinggal ditaruh di sini. Kalau kurang oke, ini bisa dikasih bantal. Bantal juga it's a good investment. Bisa bantal, bisa dikasih bantal cantik. Ini it's a good investment juga. Bisa ditaruh di kepalanya. Untuk ganjil juga. Seperti itu. Ini kedalaman sih, cuman kalau dia pakai kain, dia akan lebih tebal. Itu bisa juga. Oke, mari kita angkat dia dari sini. Oh, udah semua ya? Oh, udah ada. Udah semua ya? Pusing pillow. Jadi yang pertama pusing pillow, udah gitu kedua baby shower. Baby shower ini udah banyak banget dijual di Shopee, Tokopedia banyak banget. Wraps ini investasi, please buy yang kualitasnya bagus. Dan biasanya kalau kualitas, I know harganya akan a bit expensive, tapi kalau dengan adanya harga ada kualitas biasanya ya. Begitu warnanya biasa lebih bagus. Warnanya lebih soft. Kalau harganya ini biasanya warnanya kurang oke, kurang soft. Berhubung creating moments tuh lebih earth color semua, kita demen yang soft. Udah gitu posing pillow, sushi wrapping, backdrop banyak banget yang jual. Mau ngeprint sendiri juga boleh, biasa di print percetakan kain gitu kan udah banyak banget ya. Ini wools atau wools shawl, any other buat nutupin posing pillow, penting. Ini bisa iya bisa enggak, tapi it's a good investment. Props, hard props ini saya merekomendasikan 3 yang penting dibeli untuk beginning. Jadi nggak usah beli semua dan jangan beli semua, ntar nggak ada tempatnya kayak saya. Props yang menurut saya 3 yang penting dan sangat useful. Ini si rotan ini sangatlah bagus. Karena tadi kan bisa yang tiduran, bisa yang terlentang, kayak tadi tuh terlentang, bisa begini. Udah gitu dia bisa yang pose samping, tentunya pose samping yang seperti ini. Bisa begini kan ya, terus bisa yang agak dimiringin badannya juga bisa begini. Ini juga bisa, nih. Udah gitu dia bisa tengkurap di pose ini, di bucket ini ya. Pose tengkurap kakinya ngeliuk satu gini nih bisa nih di sini. Kira-kira ya bun, bisa begini posenya. Biasanya ini aku tahu sini, bisa gini, bisa tengkurap begini kan ya. Dan dia bisa bucket pose. Ini bagus banget ini keranjang. Dan ukurannya pas. Keranjang ini saya udah cobain dari anak 2,5 kilo sampai 4 kilo masuk. Bentar ya, kalau kita mau bucket pose, kita ambil si putih ini. Sangatlah fungsional. Beli ini, pasti happy. Jadi ada 3 ya, dia bisa semua nih. Yang lain tuh bisa, tapi dia kan ada kedalaman ya, tinggi gitu kan. Kalau yang pendek tuh bucket pose agak susah dapetnya. Yang cantik. Kedua, yang harus punya adalah ini. Ini tuh ember ceper yang gampang banget ini. Ini props untuk memposisikan bayinya gampang.
Tapi kalau bayinya 5 kilo nggak bisa, kekecilan. Ini tinggal dikasih satu wool sama bantal di bawahnya. Ini kalau posenya nggak bisa yang aneh-aneh, ini udah cantik banget. Ini udah sangat cantik, udah dapet kan? Tuh, dapet. Jadi pose yang dari atas nih, ini Ember very functional. Cuman kalau untuk bucket pose, dia terlalu ceper. Jadi agak nggak dangak ntar anaknya. Tapi untuk yang flat-flat begini, terus kalau mau meliuk, pose meliuk tadi tuh, bayinya meliuk, ini juga enak. Karena dia bundar. Nah, ini juga bisa nih, begini. Gitu. So, this is yang kedua yang aku rekomen. Belilah Ember ceper begini. Ini fungsional banget. Gitu. Dan yang ketiga ini bisa ya, bisa enggak. Kalau udah punya yang lotan, nggak usah. Yang ketiga adalah Ember atau enggak, ini bucket. Untuk bucket pose ini enak banget. Sebetulnya untuk yang dari atas ini juga bisa, tapi anaknya tuh kakinya mesti nekuk banget. Kalau nggak dia nggak cukup kan dari atas. Ini khusus biasanya aku pakai buat bucket pose. Karena tingginya pas dan kedalamannya cukup banget. Dan gampang sekali kalau pakai ini. Kalau pakai ini tuh lebih gampang bucket pose-nya daripada yang ini. Ini kalau ini tuh jadi dia terlalu gitu deh, terlalu ceper. Kalau untuk bucket pose biasanya selalu aku posingnya di luar bucket ya. Udah di posing di tangan. Sebelum masuk bucket sudah kita posing. Gitu, supaya dia pas masuk bucket tuh nggak ribet. Misalkan gini ya, nah, kakinya tuh make sure kakinya bersih lah di bawah ya. So ini cantik. Jadi ini 3 props yang basic props yang bisa dibeli kalau awal-awal mulai di newborn photo. Aku rekomen ini, lotan ini banyak banget sekarang yang jual. Ini yang pertama kita punya juga deh kayaknya ini. Dan dia enteng dibawa kemana-mana, nggak bikin berat ini bawaan. Dan semua pose bisa di dia. Sebetulnya yang ideal adalah satu props bisa semua pose. Itu idealnya. Dan gimana menjadikan props lama tapi dengan posing-posing yang baru, props lama tapi posingnya baru. Misalkan biasa kita pakai begini, mungkin besok kita pakai begini atau begini, bisa juga kan. Tuh, itu yang satu ya, please buy this. Yang kedua adalah ini, kita pause. Yang kedua ini Ember ceper, itu sangat fungsional dan biasa banyak banget untuk pakai baju juga. Dia gampang banget karena kan flat lay, tiduran gitu kan, jadi terlentang, dia gampang sekali dipakainya. Yang ketiga adalah bucket. Kalau untuk posing begini emang bucket pose ini paling handal, walaupun yang ini juga bisa yang ceper, cuma dia terlalu tengkurap jatuhnya, ntar dia dungkuk gitu. Kalau ini dia bisa dangak begitu. Sekian teman-teman untuk basic essentials and basic props dari Creative Moments. Kalau nggak usah diikutin semua, yang bagus tuh adalah kalau kalian bisa belajar dari beberapa sumber, terus bikin style kalian sendiri. Itu yang kece. Terima kasih teman-teman. Dah.